Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan tool RapidMiner untuk pengelolaan data mining. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil mendownload dan menginstal RapidMiner versi terbaru, yaitu versi 9.9. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mengoperasionalkannya. Secara default, setelah kita buka RapidMiner, akan muncul template sebagai berikut, di mana kita bisa memulai RapidMiner dengan menggunakan blank process, turbo, ataupun auto model. Atau kita dapat menggunakan template yang sudah ada, mulai dari Join model sampai dengan web analytic. Baiklah, kita awali dengan menggunakan blank process. Silakan diklik blank process. Selanjutnya akan muncul worksheet sebagai berikut. Terdapat beberapa toolbar yang akan kita pergunakan di dalam operasional RapidMiner. Yang pertama, blank process, open process, save process, run process, dan stop process. Selanjutnya, di bawahnya terdapat panel repository. Di dalam panel ini memuat dataset dan proses yang sudah disediakan oleh RapidMiner dan merupakan tempat kita menyimpan data yang kita impor. Kemudian di bawahnya merupakan panel operator, di mana semua model proses dari data mining terdapat di sini, seperti halnya data akses, blending, cleansing, modeling, coring, validasi, utility, dan extension termuat di sini. Di samping ini merupakan tempat pemrosesan yang akan kita lakukan. Pada panel ini merupakan tempat kita mendesain dari data mining yang akan kita mulai dari input dan semuanya akan kita hubungkan ke dalam REST. Selanjutnya di atasnya terdapat tab view yang meliputi desain, reso, sampai dengan development. Kemudian di sampingnya ini terdapat panel parameter. Pada panel ini kita akan men-setting parameter dari setiap blok yang kita seleksi. Selanjutnya di bawah panel parameter disediakan panel bantuan. Pada panel ini setiap tahapan yang kita lakukan, baik yang meliputi blok model maupun pemrosesan yang kita lakukan, akan terdokumentasi di sini. Silakan di-scroll ke bawah untuk melihat setiap tahapan yang kita lakukan. Baiklah, kita awali dengan mempergunakan operator retrieve. Silakan menuju ke panel operator. Selanjutnya, klik data access. Selanjutnya, silakan di drag and drop retrieve ke dalam panel proses. Retrieve merupakan blok model yang dipergunakan untuk mengakses dataset. Silakan klik retrieve, kemudian perhatikan pada panel parameter. Selanjutnya klik repository entry-nya untuk memilih datasetnya. Misalkan kita gunakan data set bawaan dari RapidMiner,
klik sampel, kemudian klik data. Selanjutnya silakan pilih dataset yang ada. Misalnya kita pergunakan data dari penumpang kapal pesiar Titanic. Silakan klik Titanic. Langkah selanjutnya silakan hubungkan blok retrieve-nya ke dalam REST. Kemudian silakan klik Run untuk memulai proses atau tekan tombol F11. Sesaat kemudian akan tampil dataset yang telah kita setting tadi. Di dalam dataset ini terdiri dari 1309 example atau 1309 record. Kemudian dataset ini tidak memuat spesial atribut seperti ID maupun label. Dan di dalam dataset ini terdiri dari 12 regular atribut atau 12 kolom atau bisa kita sebut 12 flip. Seperti halnya passenger class, nama, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Selanjutnya silakan klik tool statistik. Di dalam tool ini kita akan bisa melihat klasifikasi dari masing-masing kolom atau dari masing-masing flip, di mana pada masing-masing flip itu terdiri dari nama flip, tipe datanya, missing atau data kosong, kemudian statistiknya yang terdiri dari data terkecil dan data terbesar. Misalnya untuk passenger class, data di dalam passenger class ini memiliki tipe polinominal. Data passenger class ini tidak ada data yang kosong, missingnya 0. Data terkecilnya 277 dan terbesar 709. Demikian pula untuk fleet yang lainnya, kita dapat melihat data yang kosong atau missing. Misalnya umur, passenger fare, kabin, dan seterusnya. Selanjutnya, klik tool visualization atau grafik. Dengan tool ini, kita bisa melihat sebaran data dari data penumpang Titanic ini. Kita bisa melihat sebaran data dengan mempergunakan tipe grafik yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pergunakan tipe starter, kemudian sumbu X-nya kita pilih umur, sumbu Y-nya kita pergunakan kabin, dan color kolomnya misalnya kita pilih passenger class. Oke, kita bisa melihat yang warna biru ini adalah untuk first class, yang warna hijau ini untuk second class, dan yang warna merah untuk third class. Kita juga bisa memperbesar atau memperkecil skala jitternya. Baiklah, kita kembali lagi ke dalam desain. Selanjutnya kita juga bisa mempergunakan dataset yang lainnya. Silakan klik repository entry.
Kemudian pilih data yang Anda kehendaki. Misalnya kita pilih dataset iris. Kemudian klik OK. Selanjutnya silakan klik Run atau tombol F11 untuk menjalankannya. Sesaat kemudian akan ditampilkan dataset iris ini. Di mana di dalam dataset iris ini terdiri dari 150 eksempel atau 150 baris atau 150 flip. Data iris ini memuat dua spesial atribut, yaitu ID. ID di sini merupakan spesial atribut yang unik. Spesial set berikutnya yaitu label. Selain itu, dalam dataset iris ini juga terdiri dari 4 regular atribut, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Kemudian silakan klik statistik, di mana dalam dataset iris ini tidak ditemukan data kosong atau missing. Selanjutnya, klik visual untuk mengamati sebaran data dari dataset iris ini. Oke, kita kembali lagi pada desain. Cukup sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Christian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.